apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Yoyo Suhoyo dari FEMER Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership atau disingkat Friendship. Kita berjumpa lagi di podcastnya Friendship. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang lainnya, alumninya Friendship, yaitu Mbak Nungki. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Silakan Mbak Nungki. Mbak Nungki, nama lengkapnya siapa? Dari mana? Pakai nama lengkap ya, Dok ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Saverina Nungki Diandapsari. Saat ini saya menjadi dosen di FK UKDW. Ya. Teman-teman, jadi pertama kali saya ketemu Mbak Nungki itu sebelum beliau di Friendship dan sebelum beliau di S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran, oke? Ya. Itu. Setelah itu saya diundang ke Fakultas Kedokterannya UKDW. Kemudian ada pelatihan yang menunggu saat itu. Betul. Beliau salah satu yang sangat aktif gitu. Ternyata mendaftar S2 IPK. Wah, ini kita menerima mahasiswa yang excellent nih gitu. Nah, kemudian Mbak Nungki itu masuk tahun berapa? Tahun 2018, angkatan 2018. 2018 ya, 2018 masuk S2 IPK. Di waktu yang sama kita sedang dalam proses memulai mendirikan membuat Friendship di Indonesia gitu. Jadi karena Friendship ini kan dari FEMER ya, FEMER itu di Philadelphia seperti yang sudah saya ceritakan di episode sebelumnya. Kemudian kita buat di Indonesia untuk kita teman-teman di Indonesia. Nah, kemudian kita saat itu sudah tanda tangan dan 2019 adalah angkatan pertama dan Mbak Nungki adalah angkatan pertama. Yes. Gitu. Jadi saat Mbak Nungki ikut join Friendship itu double berarti ya? Ya, double. S2 iya, Friendship iya. Nah, nanti kita cari tahu nih. Terus dengan dua itu bebannya bagaimana? Terus ada bedanya nggak S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran ya, kemudian dengan Friendship begitu. Nah, pertama-tama kita menggali dulu aktivitas Mbak Nungki sekarang apa? Okay. Mbak Nungki kembali ke kampus berarti 2020. Langsung habis lulus. 2020 ya? Sebelum kuliah kan memang sudah bergabung di ya, UKDW. saat itu sudah dosennya UKDW, tapi begitu selesai langsung gabung. Ya. Tapi selesai S2 IPK itu 2020. 2020 selesai. Lulusan pandemi. Tidak diwisuda, sedih sekali. Lulusan pandemi. Enggak apa-apa lah ya. Yang penting kualitasnya sama dengan sebelum dan setelah pandemi. Amin. Nah, gitu. Oke, sekarang aktivitasnya apa? Di UKDW di bagian apa? Di MEU-nya, Dok. Medical Education Unit, ya. Ketuanya siapa MEU-nya sekarang? Saya. Ternyata beliau adalah ketua. Saya jadi malu, saya baru ketahui. Beliau ternyata adalah ketua Medical Education Unit-nya Fakultas Kedokteran UKDW. Ya. Kalau yang belum tahu UKDW di mana, di googling. Ya. UKDW di mana? Jadi Universitas Kristen Duta Wacana. Kampusnya di sampingnya Bethesda. Betul. Rumah sakit Bethesda. Selatannya Bethesda. Ya. Dekat Mall Galeria. Nah, itu baru saya mau bilang. Anak-anak gaul di dekat mallnya Galeria. Oke, terus di MEU berarti ya. Kalau di MEU nggak usah ditanya lah ya, aktivitasnya pasti mengembangkan pendidikan. Betul. Di education unitnya, di pendidikan di FK UKDW. Oke, terus sekarang lagi ada proyek apa? Proyeknya ini evaluasi kurikulum 2019. Oke. 2000 tahun depan 2005 tahun berarti. Ya. Siap-siap ini. Ya, betul. Revisi. Ya. Mayorkah atau minorkah? Oke. Sekarang kita flashback ketika Mbak Nungki masuk Friendship. Ya. Karena Mbak Nungki mahasiswa S2 saat itu pastinya tahu Friendship karena kita umumkan. Ya, waktu wawancara, Dok. Wawancara. Oh, pas wawancara sudah kita kenalkan. Ya. Pas wawancara sama Dr. Yoyo waktu itu. Mahasiswa S2 ya? Ya. Oke. Seleksi masuk gitu. Ya, jadi kita memang selalu kepada mahasiswa baru kita tanyakan mau sekalian Friendship tidak. Nah, itu dijelaskan Friendship itu apa. Nah, sekarang pertama mengenal Friendship, kemudian akhirnya memutuskan Friendship, mungkin Mbak Nungki bisa ceritakan. Oke, baik. Jadi awalnya memang dimulai dari S2 IPK dulu kan. S2, kemudian sebelumnya sudah lihat brosur master programnya seperti apa. Kemudian di situ juga kalau nggak salah sudah ada informasi terkait Friendship. Juga senior saya di UKDW, Mbak Ida, itu kan cerita kalau wacananya nanti di 2018 akan itu ada program Friendship yang barengan sama master programnya gitu. Terus apa itu? Nah, saya cari tahu sendiri, kemudian
juga rasanya kan waktu awal itu disampaikan kalau ini akan jadi keuntungan buat mahasiswa S2 sebenarnya, karena ini project base gitu ya Dok ya. Di awal sudah sudah menentukan, sudah bikin proposal, mau ada program apa, mau ada project apa untuk tesisnya kan begitu. Terus bisa dibimbing dari awal gitu. Jadi nanti pikir saya nih kan gampangnya, wah kalau dari awal tesis sudah dipikirkan dan di proses pembelajaran S2 itu nanti dapat feedback terus diolah gitu, berarti tesis akan selesai tepat waktu kan. Nah begitu. Kemudian juga ternyata waktu ikut programnya juga merasa wah ini bagus sekali karena saya dapat lebih gitu. Jadi nggak sekedar lulus S2 pendidikan kedokteran, tapi juga dapat itu leadership program dari friendship. Terus bonusnya sebenarnya tertarik karena wah ini bakalan waktu seminggu ya kalau nggak salah. Seminggu 2 kali kan di tahun pertama sama tahun kedua, first year, second year. Terus bakal interaksi penuh sama speakernya kan dari Philadelphia langsung. Terus jadi pengalaman baru sih buat saya. Ya practicing English gitu lah. Ya jadi kebetulan angkatan pertama ini alhamdulillah ya, saat itu kan residensial programnya itu Februari lah ya, Januari Februari. Sekitar Januari Februari 2019 dan Januari Februari 2020. Persis beberapa minggu sebelum pemerintah mengumumkan pandemi. Jadi dua-duanya dan Mbak Nungki ini dapat yang luring langsung dengan expert dari Philadelphia. Gitu. Yang pertama dengan Bill Burdick ya. Kemudian yang kedua dengan Raymond ya, seperti itu. Nah, kemudian itu kan tadi motivasinya itu, kemudian harapannya itu. Nah, setelah masuk apa yang kemudian Mbak Nuki dapatkan? Yang didapatkan adalah ini. Saya lebih ke ya bener sih yang sesuai dengan yang diklaimkan di awal gitu ya. Jadi adanya friendship ini memperlancar project tesis saya menurut saya. Jadi saya dapat banyak feedback, dapat banyak gimana sih bikin project gitu. Terus habis itu sebenarnya satu lagi yang saya ingat waktu itu, cuma ada tantangan yang bagaimana menerapkan itu, yaitu tentang keberlangsungan, sustainability. Jadi di situ juga diajarkan gimana sih supaya program kita tuh nggak berhenti di selesai ya sudah, tapi berkelanjutan gitu. Cuma ya ini ketika ternyata kembali ke institusi banyak challenge, tantangan yang bikin itu programnya terus akhirnya ya sudah ya, yang penting berjalan saja begitu. Nanti kita ulik ya tentang itu. Nah kemudian selain memperlancar proyek, ini karena kan seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya ya, friendship ini kan basicnya proyek. Jadi proyek inovasi yang bisa dilakukan sebagai seorang pengajar, ya, sebagai seorang pendidik, baik di institusi pendidikan atau kalau Bapak Ibu berasal dari mungkin rumah sakit pendidikan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi apapun proyek yang sifatnya untuk pengembangan pendidikan, kedokteran dan kesehatan gitu. Nah, selain itu ada nggak tambahan plusnya? Selain memperlancar proyek tadi. Yang pertama jadi apa ya? Ya itu pengalaman baru ya Dok ya. Pengalaman berinteraksi sama speaker dari luar. Kemudian saya belajar soal ini yang menarik. Famer itu dikemas, friendship itu dikemas dengan bagus sekali gitu. Jadi timelinenya itu tuh sesuai sekali dengan apa yang direncanakan. Terus dari pagi sampai sore ya waktu itu. Itu tuh kayaknya tuh ya speakernya energinya full aja gitu. Kami peserta juga memang capek ya, tapi rasanya tuh tetap fokus ngikutin gitu. Saya nggak ngerti nih ya itu tadi ya, mungkin karena mau mengajarkan tentang manajemen and leadership itu, jadi mereka itu juga bikin programnya itu apa ya, sesuai timeline, terus on time dan sebagainya gitu. Menariknya itu. Jadi bagaimana mereka mengemas programnya itu sehingga ya sudah jalan sesuai dengan apa yang ya kalau di ilmunya assessment dokter sesuai blueprint gitulah. Mungkin kayak gitu. Oke. Terus kalau sebenarnya kan kita mau kita bawa itu kan friendship itu karena dia kuat di manajemen dan leadershipnya. Mbak Nuki merasakan nggak kemudian itu? Baik saat mempelajari atau kemudian setelah pasca itu mendapatkan itu juga nggak? Ini sekaligus evaluasi ya buat kita nih yang di friendship. Sebenarnya yang kerasa sekali sekarang karena saya di MEU ya Dok ya, jadi kepala MEU ya, jadinya ilmu leadershipnya dipakai sekali di situ gitu. Bagaimana memanage persiapan KBM, proses evaluasi,
Terus supaya kan ini kan workload-nya banyak ya. Selain banyak administrasinya tuh kan. Ternyata kalau kembali ke kampus pegang MEU itu kegiatan administratifnya lebih banyak gitu. Terus bagaimana saya supaya tetap juga bisa menjalankan Tridharma. Nah, lebih ke sebenarnya manajemen diri sih. Walaupun memang kenyataannya ya banyak aja tantangannya yang akhirnya kadang tuh bikin tidak sesuai gitu-gitu. Tapi ya itu yang saya bawa dari friendship, bagaimana mengelola MEU, menjalankan program-program tetap sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Ya, MEU kan memimpin orang ya, lebih banyak berinteraksi dengan mengelola dosen-dosen gitu dibanding dengan mahasiswa. Jadi kita menyiapkan kurikulum, assessment, evaluasi dan sebagainya, gitu ya. Yang notabene saya sering menyindir itu kayak orang nyari masalah gitu kan, karena harus berinteraksi dengan para dosen dan sebagainya. Oh iya, betul, memang. Tidak mudah, apalagi tadi mungkin juga bercerita tentang administrasi, gitu. Cukup membekali nggak untuk handling itu? Karena kan tidak mudah ya handling dengan dosen-dosen, apalagi senior. Kalau yang mungkin yang dengan yang lebih muda gitu mungkin kita bisa lah ya lebih nyantai. Tapi kalau yang sesama seumuran atau apalagi kalau di pendidikan tinggi kan pasti banyak yang senior kita ya, yang sudah PhD, sudah doktor, sudah guru besar gitu. Cukup membekali nggak friendship untuk itu? Ya, saya rasa cukup membekali dengan melibatkan ini senior-seniornya di program gitu, di program pendidikan. Jadi dari UKDW ada yang ini nggak? Ada yang bareng nggak sih? Yang ikut ada Oscar. Oscar ya? Ada Dr. Oscar juga ikut. Okay. Ada satu. Jadi ya memang situ tantangannya kalau MEU itu berinteraksi sama orang. Ini sering pengalaman yang sering dialami ya. Terus ya terutama senior-senior ya, Dok ya. Tapi beruntungnya kalau di UKDW kan tidak sebanyak seniornya, tidak sebanyak ketika di UGM ya. Jadi lebih enak ya didengarkan dulu yang pertama. Ya beberapa strategi leadership di Famer coba diterapkan di kampus. Terutama kalau ada yang usulan dari senior yang pasti itu biasanya beda jalur sama kita gitu. Ya gimana itu difasilitasi supaya ya sudah win-win solution lah. Gitu. Oke. Kembali ke cerita awal. Itu kan saat itu Mbak Nungki double ya. S2 iya, friendship iya gitu. Nah, itu pengalamannya gimana? Apakah itu mengganggu, membebani, menambah berat atau malah enhancing? Maksudnya enhancing kemudian ya sebenarnya tidak membebani tapi juga mengembangkan. Oke. Kalau membebani sebenarnya enggak ya. Kalau secara jadwal kan itu di luar S2. S2. Ya di luar jadwal, kemudian juga teman-teman satu angkatan ikut semua. Jadi pasti waktu untuk S2-nya disesuaikan juga supaya tidak tabrakan gitu. Kalau di proses setelah first year itu kan ada apa itu, Dok? ML Web ya? Nah, diskusi. Ada precision juga. Kemudian setelah itu ada ML Web. Ya, ada ML Web itu yang saya ingat. Itu sebenarnya juga enggak membebani, justru malah ini bisa support kan disesuaikan sama blognya ya kalau nggak salah. Jadi ya kita bisa, itu kan diskusi. Kita di blog dapat teori, banyak diskusi juga. Nah, itu aplikasinya bisa diskusi di ML Web itu in English tentunya. Jadinya lebih ya ini support program S2-nya gitu kalau saya sih. Go global gitu ya. Ya. Karena itu ada dari luar nggak sih? Nah, itu nggak ada, belum ada. Belum ada. Kayaknya tahun kedua ya? Iya, tahun kedua. Jadi pas Bandung itu pas tahun pertama karena mengawali, pas tahun pertama belum ketemu, baru tahun kedua barulah ada yang dari Myanmar ya. Myanmar ya, Mumur. Jadi menambah wawasan. Oke. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi saat itu S2, kemudian tadi sudah mendengar ya sendiri dari cerita Mbak Nungki, ternyata tidak membebani, malah karena memang kita buat sedemikian rupa agar sejalan antara friendship dengan S2 bagi teman-teman yang ngambil S2. Jadi boleh yang teman-teman ngambil S2 IPK gabung juga ikut friendship. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada bedanya nggak kemudian antara yang didapatkan di S2 IPK dengan yang didapatkan di friendship? Ada nilai lebih atau sama saja? Yang didapatkan pasti ada plusnya, Dok. Karena itu tadi saya bilang projectnya dikawal dari awal gitu. Terus dapat banyak masukan, terutama itu yang saya merasakan betul itu di second year ya, sama siapa yang dari Afrika itu? Saya lupa. François. Ya, François. Itu beliau ngasih banyak feedback kan, kami kan presentasi hasil projectnya gitu. Terus feedbacknya banyak, termasuk juga bagaimana tentang untuk mempublikasikan. Ya kemarin kan puji Tuhan masuk di proceeding internasional itu yang projectnya. Nah itu juga. Selamat masuk ke proceeding internasional. Terima kasih. Tapi yang utamanya ya. Nungki
Nuki apa tadi? Saverina Nuki, Nuki. Saverina Nuki. Ada Yoyo Suhoyo-nya juga. Ya makanya saya sampaikan karena ada saya. Ya, itu plusnya itu dok. Jadi bisa untuk memang arahnya kan publikasi juga kan di Friendship itu bisa dibantu ke situ, gitu. Dapat banyak feedback lah intinya. Oh, oke. Nah, tadi kita bahas ada project. Nah, jadi maksud project tadi, jadi di S2 itu kan keluarannya kan tesis, gitu. Sementara Friendship itu motor utama penggeraknya kalau mau gabung Friendship harus punya proposal inovasi. Nah, jadi ketika mengajukan untuk ikut fellowship-nya Friendship itu harus ada proposal. Nah, proposalnya kalau S2 IPK keuntungannya proposalnya itu satu untuk dua hal. Jadi tesis iya sebagai bagian dari tesis ya, atau bisa jadi yang Friendship project ini bagian dari bagian dari tesis besarnya, atau bisa jadi juga sebaliknya. Projectnya ini project inisial, kemudian beberapa mungkin bagian pengembangannya adalah masuk ke tesis gitu. Nanti setelah selesai Friendship mungkin bisa lanjutannya gitu. Tapi yang jelas itu adalah beriringan. Jadi makanya menguntungkannya sejak awal seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Niki, ketika teman-teman mendaftar ke Friendship kemudian ada mengajukan project-projectnya adalah bagian dari tesis, sejak dini bimbingannya untuk mengawal tesis dan tanda kutip memaksa si mahasiswa S2 juga tepat waktu, karena kalau di Friendship kan sudah jelas timelinenya kapan harus presentasi dan segala macam, sehingga suka nggak suka mahasiswa S2 juga harus mengejar agar residensial yang kedua, program residensial yang tahun kedua itu semuanya proses penelitiannya Friendship, projectnya Friendship harus sudah selesai. Yang notabene karena itu bagian dari tesisnya juga harus selesai. Nah, residensial yang kedua itu kalau tidak salah itu saat itu awal semester 4 ya. Awal semester 4. Jadi semester 3 itu benar-benar dipaksa untuk menyelesaikan tesis. Jika masuk semester 4 sudah selesai, tinggal menulis dalam bentuk tesis. Betul. Nah, karena sekarang sudah kita membahas project, mari kita sekarang menggali projectnya Mbak Nuki apa. Ya. Kebetulan saat itu pembimbingnya siapa? Kalau nggak salah namanya Yoyo Suhoyo. Ya, jadi saat itu Mbak Nuki punya project yang sangat menarik dan saya belum pernah punya hal itu sebelumnya. Pertama, proyeknya itu lumayan berat. Kenapa lumayan berat? Karena itu terkait dengan pendidikan klinik. Pokoknya kalau di pendidikan kedokteran atau profesi kesehatan menyangkut pendidikan klinik itu berat. Ya, kenapa berat? Apalagi pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran di klinik berarti akan melibatkan dokter-dokter spesialis. Ya, yang notabene kita tahu dokter spesialis sangat-sangat otonom, sangat-sangat mandiri. Kemudian pendidikannya juga sangat istilahnya kalau dulu nyantri gitu ya, kalau kita magang gitu, saya sangat attach, sangat tergantung daripada dokter spesialis ini. Artinya kalau kita mau melakukan penelitian atau proyek pengembangan di pendidikan klinik, kita harus deal dengan mereka, dengan para spesialis. Nah, yang kebetulan kalau Mbak Nuki juga dokter spesialis atau dari klinisi juga, mungkin itu lumayan lah ya, mungkin ada secara adat gitu lebih mudah. Masalahnya Mbak Nuki ini adalah dari basic science gitu. Tapi tadi belum nanya, Mbak Nuki S1-nya di mana? Di UNS. Mbak Nuki dokternya di UNS. Nah, apalagi kan dokternya di UNS, masuk ke sini ke Jogja, kemudian pendidikan kliniknya kan saat itu settingnya rumah sakit pendidikan utamanya UKD itu Bethesda. Jadi kan Mbak Nuki otomatis harus masuk ke lingkungan Bethesda, yang itu notabene baru bagi Mbak Nuki. Nah, itu satu yang kenapa itu berat. Yang kedua, kemudian Mbak Nuki itu pengen memperkenalkan sebuah model. Kita tahu di pendidikan klinik itu kan salah satu tantangan terbesarnya adalah keterbatasan waktu para dokter spesialis. Ya, maka ada satu strategi dalam pendidikan kedokteran itu, di pendidikan klinik itu ada namanya satu metode itu namanya 1 minute preceptor. Nah, Mbak Nuki ini pengen mencoba gitu ya, memasukkan itu, menerapkan itu menjadi bagian dari keseharian dokter-dokter klinis dalam melakukan pembimbingan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita dengarkan langsung dari Mbak Nuki. Nah, Mbak Nuki, proyeknya saat itu mungkin bisa diceritakan. Saya tadi latar belakang sekilas aja, trailernya aja. Nah, mungkin Mbak Nuki bisa ceritakan. Saat itu proyeknya tentang apa? Oke, baik. Jadi proyek saya lebih ke tentang faculty development ya, ke DPK, dosen pembimbing klinik. Jadi ya itu tadi sudah disampaikan Dr. Yoyo bahwa DPK itu sibuk. Tapi kan tantangannya mereka selain DPK itu dosen pembimbing klinik. Ya, dosen pembimbing gitu klinik. Ya. Kalau tadi ada istilah faculty development itu bukan pengembangan fakultas sebagai institusi, tapi fakulti itu adalah dosen. Jadi faculty development itu adalah program pengembangan kemampuan dosen.
dalam konteks ini dosen klinis. Ya. Ya, lanjutkan. Kemudian sibuk ya dok ya, DBK sibuk, padahal kan sebenarnya mereka tugasnya kalau di rumah sakit pendidikan, di institusi pendidikan nggak cuma klinis, nggak cuma praktek, tapi juga ngajar. Exactly. Nah terus gimana nih supaya tetap bisa dua-duanya jalan? Nah terus kemudian itu, nah ini keuntungannya saya bilang tadi di awal kita sudah dibimbing ya untuk memilih. Mungkin awalnya tuh pasti ada tantangan gini, aduh mau bikin project apa ya, pasti itu jadi pertanyaan. Betul. Nah untungnya di IPK itu blok 1 itu metodologi penelitian ya dok ya. Dibawa ke depan saat Ya, itu. nah jadi dari awal sudah kasih banyak masukan nih dari dosen-dosen mau project yang seperti apa gitu. Nah kemudian singkat kata saya ketemu itu tadi yang OMP tadi. Jadi gimana supaya dosen-dosen ini di waktu yang terbatas, cuman ketemu mahasiswa 5 menit, nah itu bisa bimbing. Ketemu di bangsal sambil visitor, bisa bimbingan. Jadi bimbingannya itu waktu itu Prof. Ova ya yang jadi ini pembimbing tesis juga, menekankan adalah gimana supaya waktu yang sedikit-sedikit ini tetapi bisa sering bimbingan. Jadi kan yang penting kita lihat ke teaching momennya, ketemu dosen sama mahasiswa, DPK sama mahasiswa sama koas, ketemu momen itu yang kita pakai buat bimbingan walaupun sebentar. Nah, ini ada metodenya nih. Nah, itu yang dikenalkan ke DPK. Jadi Mbak Nungki itu mengikuti paham bukan kuantitas waktunya, yang penting adalah quality-nya. Jadi waktu gimana dalam waktu yang pendek, ya karena tadi klinisnya kan sibuk dengan pelayanan ya, dengan pasien. Tapi bagaimana dengan waktu yang pendek itu, ya dosen pembimbing bisa mengajar kepada mahasiswa sehingga bisa mengintegrasikan antara pelayanan dengan pendidikan itu secara efektif dan efisien. Lalu apa yang dilakukan oleh Mbak Nungki dalam proyek itu? Oke, jadi yang pertama, nah ini juga yang saya lakukan waktu itu karena dosennya sibuk, jadi tidak mungkin kita melatih semua dosen dikumpulkan di satu tempat, terus dilatih sekian jam seharian gitu. Wah itu bakalan banyak yang saya mau praktek gitu-gitu dok. Jadi nggak efektif, nggak efisien juga ya. Terus akhirnya waktu itu gini, kita pilih namanya champion gitu. Jadi kita lihat DPK yang memang komitmennya tinggi untuk pendidikan gitu. Terus ada kan koas juga bikin mengisi evaluasi DPK. Nah dari situ kan kita tahu mana sih DPK yang komit sama pendidikan. Juga dari fakultas kan, fakultas juga punya catatan tuh DPK mana yang memang berkomitmen tinggi terhadap pendidikan kedokteran. Terus di situ dipilih nih, saya waktu itu milih masing-masing satu dari stase besar. Jadi dari stase besar tuh obgyn, bedah, penyakit dalam sama anak, diambil satu-satu gitu. Kemudian waktu itu saya datengin satu-satu. Jadi personal approach gitu, matur ya ini mau ada pelatihan begini-begini. Terus untuk waktunya juga saya fleksibel. Jadi saya yang ikut beliau-beliau. Jadi bukan yang beliau harus jam segini enggak, tapi saya ngikutin beliau karena ya itu tadi dari awal berangkat dari situasi bahwa DBK itu sibuk. Jadi gimana tetap di sela-sela kesibukan saya bisa masuk ke situ. Begitu yang dilakukan. Nah, jadi yang strategi yang kenapa saya tadi di awal bilang bahwa ini lumayan baru bagi saya juga. Biasanya kalau kita bikin faculty development, salah satu metode formalnya itu kan pelatihan. Biasanya pelatihan itu 30-40 orang jadi satu, kita menjelaskan di depan gitu ya, seperti yang rutin juga dilakukan di sini. Cuma saat itu Mbak Nungki karena ini adalah bagian dari tesis ya, bagian dari project Famer juga, bagaimana itu dalam waktu singkat tidak hanya melatihkan, tapi bagaimana apa yang dilatihkan itu bisa diimplementasikan. Dan seberapa efektif mereka mengimplementasikan pelatihan materi yang dipelatihkan itu. Jadi Mbak Nungki pengen, jadi kalau teman-teman mengenal Ki Patrick, nah Mbak Nungki itu pengen nggak cuma peningkatan knowledge-nya saja, peningkatan persepsinya saja, tapi Mbak Nungki pengen bagaimana itu berdampak kepada mahasiswa gitu. Jadi pengen diikutin gitu. Nah biasanya kan tadi rame-rame, kalau ini nggak, Mbak Nungki tidak mengambil yang rame-rame, Mbak Nungki ngambil champion. Cuma 4 ya memang? 4 orang, 4 spesialis yang memang bersedia dilatih, kemudian tadi ya fleksibel waktunya, kemudian diikuti, gitu ya. Pelatihannya saat itu juga fleksibel ya, mengikuti ketidaksediaan waktunya mereka. Saat itu pelatihannya dengan apa? Cara melatihnya Mbak Nungki gimana? Awal informasi tentang knowledge tentang UMP itu lihat bagaimana contohnya itu pakai video. Jadi ya udah nonton pakai laptop gitu bareng ini dok sambil diskusi. Terus itu sepertinya saya kenal siapa aktor videonya. Gak usah ditanya ya. Habis itu fase ini
penerapan yang pertama dicoba dulu, diterapkan, gimana uji coba dulu diterapkan, saya ikut di situ. Jadi ketika DPK sama mahasiswa ada bimbingan di Bangsal gitu, saya ngikut dari ya ngikutin mereka. Observer lah ya. Jadi observer. Kemudian habis itu ada ini ya diskusi. Jadi ada feedback juga. Tadi gimana, apa kendalanya gitu lah Dok. Terus habis itu kalau sudah, nah nanti saya sampaikan lagi. Jadi kalau disesuaikan sama teorinya, apa yang sudah baik ini. Terus yang bisa ditingkatkan di tahap mana saja. Oke, jadi dilatih, kemudian diterapkan penerapan pertama, Mbak Nungki ada di situ sebagai observer. Dosen klinik menerapkan kepada mahasiswa, terus Mbak Nungki mengobservasi dan memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik kepada dosen klinis tersebut. Jadi teman-teman bisa bayangkan kan, Dokter Nungki itu harus mengikuti si dosennya ya di klinik saat melayani pasien, dan harus mengamati berada di sampingnya mereka saat menerapkan 1 minute preceptor. Dan lebih parah ini, lebih lagi tantangannya lebih berat lagi adalah harus mengobservasi dan memberikan umpan balik kepada dokter spesialis yang itu saat itu lumayan senior atau masih muda-muda? Ada yang senior, ada yang ya banyak yang senior sih. 4 itu senior lah. Lumayan lah ya. Gitu. Itu berapa kali Mbak Nungki harus mendampingi dosen-dosen itu menerapkan One minute preceptor itu? Yang pertama itu fasenya saya agak lupa 1 minggu atau 2 minggu gitu. Tapi nggak tiap hari ya Dok ya. Tergantung appointment sama DPK. Habis itu setelah feedback tadi dilanjutkan, jadi di fase implementasinya lebih lama, 4 minggu. 4 minggu? Ya, 4 minggu. Dan Mbak Nungki setiap hari? Enggak. Yang saya cuma di fase awal. Di awalnya, saat menerapkan? Sekali berarti? Yang mengobservasi itu cuma sekali, ada yang 2 kali. Oke. Gitu. Terus habis itu fase implementasi. Membedakannya gimana? Kenapa ada 1 kali, kenapa 2 kali? Ininya tergantung DPK itu tadi balik ke kesibukan dan sebagainya. Iya. Terus habis itu fase yang berikutnya yang implementasi diterapkan sendiri, jadi saya lepas karena dianggap sudah selesai percobaan tadi ya. Sudah mampu lah ya. Sudah mampu. Jadi Mbak Nungki menganggap itu sudah mampu, sudah sudah bisa dilaksanakan, standarnya sudah dipenuhi, kemudian dilepas. Ya, terus selama 4 minggu. 4 minggu. Terus di akhir masa itu tadi implementasi, saya wawancara sama DPK-nya. Setelah implementasi. Ya, sama DPK-nya sama mahasiswanya juga. Jadi kualitatif ya? Ya, kualitatif. Begitu. Saat itu sudah punya pengalaman kualitatif sebelumnya? Sudah jadi asisten peneliti. Lumayan lah ya. Lumayan. Terus lalu saat wawancara dengan dosennya. Terus wawancara, habis itu ya sudah waktu itu bagaimana ya itu apa hambatannya, kemudian bagaimana kan kalau di OMP itu kan mengajarkan penalaran klinis sama umpan balik. Nah itu melihat itu bagaimana umpan balik itu, bagaimana penalaran klinis ini diajarkan melalui OMP, kemudian bagaimana umpan balik ini diberikan ke mahasiswa, bagaimana DPK itu memberikan umpan balik. Mahasiswa juga ditanya begitu, kalian bisa belajar penalaran klinis yang seperti apa yang dari OMP, terus dapat umpan balik yang seperti apa. Nah dari situ sebenarnya dilihat dari sisi culture-nya, budayanya, dari sisi budaya. Jadi ketika OMP ini kan dari barat nih Dok, ketika ini diterapkan di budaya timur, itu gimana gitu, ada perbedaan nggak? Gitu. Sebenarnya itu yang menarik, tapi itu tadi harusnya tulisan ini masih jadi WR Dok. Gitu. Ya, sampai sekarang baru di namanya apa sih, proceeding? Belum. Ini rencananya yang jurnal tuh yang hasil utama itu. Kalau yang proceeding, yang proyeknya sudah. Yang proyeknya aja ya? Yang proyeknya sudah. Yang konten proceeding tentang penelitiannya belum. Saya sudah ngetok udah belum berhasil. Mohon maaf. Itu tadi Meu Dok sibuk. Ya jadi mungkin kalau yang sebenarnya tadi sudah menyebutkan ya 1 minute preceptorship. Jadi pembimbingan 1 menit. Kalau yang mau tahu lebih banyak tentang 1 minute preceptorship, silakan di googling ya. Di googling 1 minute preceptorship. Jadi itu pembimbingan dalam waktu yang pendek. Jadi ada 5 langkah ya, dari patient encounter, kemudian get commitment, probe the underlying reasoning, reinforce what was done well, correcting error, ditutup dengan teaching general rules. Nah, jadi Mbak Nungki mengajarkan itu pada pembimbing tadi, kemudian mengimplementasikannya, kemudian terakhir dievaluasi. Mengevaluasinya kepada pembimbingnya dan juga kepada mahasiswanya. Gitu. Mungkin tadi saya lupa belum nanya. Alasannya 1 minute preceptor, saya sudah jelasin sih karena waktunya pendek, tapi kenapa pilihannya ada 1 minute preceptor? Yang mau disasar apa sih sebenarnya? Kenapa nggak ngajarin pembimbingnya feedback biasa gitu? Tapi kenapa
One Minute Perceptor? Karena masalah yang diangkat dari awal itu Waktu. time Oke, constraint. selain tema waktu, ada yang disasar lain nggak? Utamanya itu sih Dok. Waktu ya? Ya sama ya kan di dalam OMP udah lengkap ya menurut saya, ngajarin penalaran klinis, Penalaran klinis ngajarin karena ada pertanyaan apa, mengapa ya gitu. gitu. Oke, terus Ngajarin sama feedback juga. Gitu. Dan yang menarik adalah gini, kan itu awalnya kan gimana supaya temu ya teaching moment gitu. Terus agak yang berbeda dah kalau di barat mungkin iklim pekewohnya itu beda ya Dok ya. Ya. Nah, itu gimana sih menariknya mahasiswa sama dosen itu biar ketemu terus bimbingan terjadi. Nah, itu yang keluar ada hasilnya dari penelitian. Oke. Bagian terakhir dari podcast ini, dari project itu apa sih yang mungkin bisa disebar ke teman-teman dari project itu, dari pengenalan One Minute Perceptor itu, yang mungkin yang paling nilai poin paling plusnya. Jadi kalau di penelitian itu ada apa? The add point, additional point yang bisa kita peroleh. Kalau One Minute Perceptor mungkin kita bisa membacanya, tapi kemudian dari penelitiannya Mbak Nungki ini apa poinnya yang bisa diambil? Ini yang bisa diambil adalah sebenarnya memanfaatkan waktu ya. Jadi sebenarnya walaupun ada keterbatasan waktu, ketika kita memanfaatkan waktu yang sedikit itu digabungkan dengan metode yang sesuai, ya jalan pembimbingan. Oke. Saat itu mahasiswa bercerita apa positifnya dari implementasi One Minute itu? Mereka Project yang jadi Mbak lebih sering dibimbing, yang pertama. Kemudian habis itu banyak diajarkan yaitu arah lebih banyak terpapar kasus. Karena otomatis dosennya jadi mau nggak mau kan membimbing ngomongin kasus ya Dok ya. Jadi mereka jadi lebih banyak dapat kasus. Ya itu yang paling. Kalau dari sisi pembimbing? Dari sisi pembimbing mereka bisa ada memang pembimbing itu yaitu karena champion ya. Jadi memang kecenderungannya saya lebih suka ngajar yang seperti ini daripada di kelas lama gitu. Jadi lebih Untuk cepat. Pelatihannya atau ke mahasiswanya? Ke mahasiswanya. Ketika itu diterapkan ternyata DPK ini merasa lebih cocok karena ini mereka nggak perlu meluangkan waktu khusus untuk bimbing mahasiswa. Jadi di manapun di situasi apapun yang itu bisa memungkinkan dia bisa bimbing koas gitu. Singkat, gitu Ya karena waktunya khusus singkat. untuk penalaran. Ya, sama yaitu mengenalkan banyak kasus ke mahasiswa. Oke. Tapi tentu saja One Minute Perceptor tidak menyelesaikan semuanya karena One Minute Perceptor itu kan post ya setelah interaksi. Ya. Ada sebelumnya ada bedside teaching dan sebagainya. Cuma memang Mbak Nungki saat itu memfokuskannya di pengajaran penalaran. Kalau bagi saya saat itu yang jadi pembimbing dan mungkin lebih dulu dari Mbak Nungki banyak terlibat di pendidikan klinik, yang saya soroti dari proyeknya Mbak Nungki adalah pendekatan championnya itu tadi. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan pengembangan kemampuan mengajar dosen, khususnya dosen klinis, kalau mau keseluruhan berat nih, apalagi pengen lihat dampaknya, teman-teman bisa mengikuti apa pola yang strategi yang digunakan oleh Mbak Nungki. Jadi beliau memilih champion itu kemudian benar-benar didampingi sampai benar-benar bisa mampu melakukan, terus dilepas, terus dievaluasi, dan that is okay. Ya. Manfaatnya ada gitu. Jadi kalau teman-teman mendekati dari 4 ya, ini champion dan gerilya sebenarnya 4. Nanti kalau mau mengembangkan yang lainnya juga 4 lagi dan lainnya, kan bisa akhirnya jadi banyak. Belum lagi kalau yang 4 orang ini kemudian kita jadikan benar-benar champion yang kemudian jadi pengajar juga, maksudnya jadi trainer juga yang bisa membimbing dosen yang lain. Nah itu tadi yang saya maksud keberlangsungan tuh di situ Dok. Belum dilanjutkan. Ya, oke. jadi mestinya 4 ini kan sudah terlatih nih. Yeah. Terus harusnya ini yang jadi mengajarkan ke teman-teman DPK karena akan lebih bisa diterima ketika DPK sama-sama DPK gitu, bukan seperti saya orang dari luar gitu. Gitu. Ya, itu PR-nya Mbak Nungki sebagai ketua MEU, menindaklanjuti proyek yang dia sudah buat ya dengan baik. Oke, atau mungkin nanti kita kembangkan program baru pasca alumni gitu ya. Oh, Untuk ada ya, Dok, ya? Saya sedang upayakan. Oh, sedang ditunggu diupayakan. aja. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nungki sudah Sama-sama, berbagi dengan Dok. kita tentang pengalaman dari friendship Ya. dan juga tentang proyeknya. Ya. Terima kasih, sukses selalu, sehat Sama-sama, selalu. terima kasih sudah Ya. diundang. Oke. Demikian teman-teman podcast friendship kita pada episode ini ya. Saya tidak akan perlu menyimpulkan lah ya, teman-teman. Semoga bisa mendapat poin positifnya dari diskusi kita pada episode ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast friendship. Terus ikuti kita. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Bye.